Siapa? Pak, absennya bisa sebentar ya, Pak? Ya, enggak apa-apa. Begini dulu. Oh ya, Pak. Ya. Suaramu kayak bapak-bapak betul. Besar. Gimana kabarnya nih? Gimana semua ini? Kampung ya? Di kampung? Atau di Makassar? Di kampung, Pak, di kampung. Di Makassar, Pak. Ardiansyah. Ardiansyah mana videonya, Ardiansyah? Tunggu, Pak. Yang videonya enggak ada, saya keluar ya. Kenapa begitu aku? Ardiansyah di mana sekarang? Di kampung. Oh, di kampung. Di mana kampungnya? Di Tagalar, Pak. Oh, dekat ya. Yusril mana Iya, Yusril? Pak. Yusril. Yusril mana Yusril? Ini mata kuliah C5 tidak pidana korupsi. Selanjutnya kalian nanti hubungi dosen berikutnya ya di pertemuan ke-9 ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Kayaknya Iya, Pak. Kayaknya saya off sampai 8. Karena kewajiban saya Sampai selesai. 6, Pak. Tapi kalau Apa, Pak, dosen selanjutnya, Pak? Pak Baharudin Benar. Badaru. Tapi nanti kalau kata beliau Oh, saya siap. Pak. kalau kata beliau saya lanjut ya enggak apa-apa. Tapi kalau katanya beliau ya berarti hubungi saya beliau. Enggak, banyak. Mending Bapak aja, Pak. Ya enggak bisa begitu. Masalahnya kan Bapak aja yang lanjutin, Pak. bertanggung jawab. Oh, gitu. Enak di dia sisi saya, kan? Pak. Ini pakai Zoom ini makan kuotanya minta ampun ini. Makan apa kan ya, saya harus ikuti kalian punya mau ini kan. Siap. Makasih banyak, Pak. Saya tahu kalian mau saling sapa ini kan. Jadi ya enggak apa-apa. Kelas lain udah jalan juga ya. Udah jalan via online juga ya. Kelas lain. Iya, Mata Pak. kuliahnya. Iya, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Bagus itu. Ya, ini kayaknya sudah ada edaran free. Kayaknya 1 semester ini kuliah online terus ini. Tapi Umi belum ada keputusan. Ini sambil tunggu yang lain ya, masuk. Waktu Isya mungkin selesai kuliah baru sholat ya, kan waktunya panjang kan? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Durasi kuliahnya berapa jam, Pak? Ini kalau saya program tadi 40 menit, karena hanya waktu Zoom hanya begitu. Jadi kalau saya nambah, kasihan kuota iya, Pak. saya masih ada kelas Zoom. lagi. 40 menit saja, Pak. Iya, kasihan kuota Cocok saya itu, kalau saya. Kalian juga kuota, Pak. Betul terus. Kuota mahasiswa banyak terkuras, Pak. Betul, makanya kalian harus minta itu. Jabri aja beda 1 yang baru. Kan ada beda 1 Arji. baru. Berarti fakultas harusnya, Pak, nih. Ya, sudah ada beda. Saya aja ini sudah 3 kali isi pulsa, tapi ya biaya sendiri. Kayaknya mahasiswa. Itu Aldi. Tapi mau di apa ya? Saya harus jalankan ini kan. Ya mudah-mudahan kalian juga bisa saling memahami lah. Karena saya juga mau tidak mau harus jalankan nih. Nah, dikit lagi ya kita mulai. Sambil tunggu yang lain ini baru masuk ini masih ada nih. Si Elis ya. Elis, mana Elis? Aldi, Pak. Main domino Aldi, Pak. Wah, siapa main domino? Itu kenapa enggak pakai baju itu? Siapa Suyudi ini? Suyudi. Bisa dengar? Samar, Pak. Samar. Kenapa? Yang enggak pakai baju keluar. Pakai baju dulu. Siapa? Suyudi. Kamu pakai baju enggak? Oh, pakai baju. Bajunya warna coklat. Saya kira enggak pakai baju. Mukanya, Pak. Enggak, maaf. Kalau lihat saya. Ya. Baik, saya kira bisa ya. 32 orang ya. 32 orang. Baik, suaranya saya mute ya. Suaranya semua saya mute.
saya mulai kuliah supaya tidak terganggu penyampaian materi dari saya ya. Supaya tidak terganggu. Siapa? Saya semua saya mute. Ya, saya punya asisten nih. Nah, itu dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa pada malam hari ini yaitu kelas C5 ya, tindak pidana korupsi, saya selaku pengajar mata kuliah ini Dr. Hardianto Janggi SMH lanjutkan pertemuan ya dalam sistem perkuliahan online dengan alasan ini ya pengalihan tatap muka kelas ke kelas online dengan adanya ini ya. Baik ya, baik. Kalau suara kalian tidak sempat saya mute, silakan di-mute dulu ya. Sebentar baru kita buka session untuk mungkin kalau kalian mau bertanya ya. Karena waktunya cukup terbatas ini. Saya mulai ya, kuliahnya. Sebagaimana RPS yang pernah saya sampaikan kepada kalian ya, bahwa materi kita di pertemuan kelima ini adalah soal subjek dan objek tindak pidana korporasi ya. Subjek dan objek tindak pidana korporasi. Mohon perhatian sebelum saya lanjut. Di sementara kuliah sekarang, boleh kalian lakukan adalah men-screenshot gambar kalian yang kemudian kalian lingkari, kan ada itu biasanya kalau dilingkari ya muka kalian, kemudian screenshotnya itu kalian kirim nanti di grup WA sebagai bukti bahwa kalian hadir di perkuliahan lewat Zoom ya, karena mungkin saja saya tidak bisa absen kalian masing-masing ya. Halo, bisa? Halo, bisa dipahami tadi? Bisa dipahami? Silakan kalian screenshot ya, bukti keikutsertaan kalian ya, yang kemudian kalian lingkari nama kalian, kemudian kalian kirim di grup WA dengan menuliskan NIM atau nomor stambuk dan nama lengkap kalian. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nanti kalian screenshot. Ya, screenshot sebentar, dan kirim di grup WA di cari namanya. Ya. Oke, baik. Baik, subjek dan objek tindak pidana korupsi, subjek dan tindak pidana korupsi nih ya, salah ketik saya. Nah, ini perkuliahan ini saya rekam ya. Nanti kalian bisa tonton nanti videonya ya. Saya akan unggah di YouTube. Kalian nonton ulang ya kalau kalian mau lihat tingkah laku kalian selama kuliah ya. Nah, baik, saya masuk materinya ya. Menurut KUHP bahwa subjek tindak pidana adalah bahasa Belandanya natuurlijke persoon atau manusia. Natuurlijke persoon atau manusia ya. Nah, KUHP itu Screenshot lagi Pak? Tidak. Kenapa? Enggak usah, muka kalian saja nanti yang Screenshot lagi nih Pak. Muka aja kalian screenshot. Materinya nanti saya kasih di grup. Oh iya, siap. Materinya saya kasih kok. Kalian hanya simak aja penjelasan saya ya. Rijal. Nah, di mute dulu. Ya. Nah, oke baik. Sebelum saya lanjut, saya coba mau aktifkan si Ainun. Mana Ainun? Ainun ada nggak? Ainun. Ada nggak? Hadir, Pak. Ya, mana? Siap. Ada banyak Ainun. Ainun Ranti. Oh, saya, Pak. Ya, mana Ainun? Mana itu? Ayo. Saya, Pak. Yang mana?
Halo? Halo? Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa dengar? Halo? Bisa dengar? Siapa loh? Bisa. Ainun, KUHP itu berapa buku? Ainun? Ainun? Iya, Pak. KUHP itu berapa buku? 1, Pak. 1 buku. Iya. Siapa lagi ini? Alvin Jadang. Alvin Jadang mana? Pak. KUHP itu berapa buku? 359. 359 buku. Pak. Ahmad Aliadi Rahman. KUHP berapa buku? Iya, Pak. KUHP berapa buku? Dah ya. Siapa tadi yang jawab? Salah semua itu? 4, Pak, 4. Aduh, 4. Siapa yang tambah satunya? KUHP itu terdiri atas 3 buku. Ya kan? Buku 1 tentang ketentuan umum. Kalian udah semester 6, tak tolong. Sudah semester 6. Buku 1 tentang ketentuan umum. Buku 2 tentang kejahatan. Buku 3 tentang pelanggaran. Kenapa saya review? Ternyata masih ada yang enggak tahu ya. Waduh ya. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, hal tersebut ya. Subjek tidak pidana yang dalam bahasa Belandanya neutralitic person atau manusia ya, itu dapat dilihat dalam buku 2 dan buku 3. Sering kita baca, kalau kita baca ya, sering dibaca dalam KUHP, pada rumusan pasal pidananya itu dituliskan setiap orang. Ya kan? Setiap orang, barang siapa ya, barang siapa. Barang siapa yang melakukan, kan begitu, di KUHP itu. Barang siapa. Nah, barang siapa itu, itulah yang kalau dicatakan sebagai subjek tidak pidana. Karena barang siapa itu, walaupun dia sifatnya barang, tapi yang dimaksud di situ adalah manusia. Nah, kenapa ini penting dalam subjek tidak pidana korupsi saya sampaikan? Karena ini menyangkut soal bagaimana memahami struktur awal subjek tindak pidana korupsi itu. Nah, kemudian subjek tidak pidana korupsi karena dia adalah orang, maka dia ketika melakukan suatu perbuatan pidana, maka dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai pelaku tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya adalah dader. Nah, unsur-unsur dikatakan sebagai dader, unsur-unsur dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama adalah mereka yang melakukan, kemudian mereka yang menyuruh melakukan, kemudian dan yang turut serta melakukan. Itu punya siapa sih videonya? Ayo di-mute dulu, di-mute. Di-mute dulu videonya. Di-mute dulu videonya. Siapa itu? Siapa? Ayo. Oke, baik ya. Nah, yang kedua, unsur dari pelaku tindak pidana itu yang kedua adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu. Ingat ya, ini menjadi catatan kalian untuk menuju ke subjek tindak pidana korupsi. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Nah, ini adalah pintu masuk kita untuk memahami, subjek tindak pidana korupsi, karena ini adalah landasan awalnya tentang subjek tindak pidana umum. Karena kita akan mengarah ke sana ke subjek tindak pidana korupsi, ya. Kemudian ya, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam berapa macam, ya. Yang pertama adalah sebagai daderplegen, atau orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud tindak pidana. Jadi kehendak, niat, atau melakukan itu dari dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang terlibat. Artinya bahwa ketika nanti diberikan sanksi pidana, dia serap berpaitnya kepada dia atau bertanggung jawabnya kepada yang melakukan itu. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan atau doenplegen, yaitu pelaku paling sedikit 2 orang. Jadi unsur tadi kalau daderplegen itu 1 orang, kalau doerplegen itu minimal 2 orang. Artinya kalau begitu adanya kerjasama, yaitu dia siapa yang menyuruh, contoh si A yang menyuruh, B yang melakukan, atau biasa sering kita dibahas sehari-hari adalah B adalah eksekutornya, kan gitu. Nah, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain hanya melakukan alat saya. Contoh si A menyuruh membunuh. Contoh si A mau membunuh si C. Tetapi kemudian menyuruh si B untuk membunuh si C. Jadi pelaku utama sebetulnya ada si A. Tapi si B ini adalah bertindak ini bukan atas kehendaknya, atas kehendak si A. Dan kemudian melakukan perbuatan. Nah, ini. Jadi minimal ada 2 orang. Yang ketiga adalah orang yang turut melakukan atau medplegen, turut melakukan artinya melakukan bersama-sama dalam tindak pidana ini. Pelakunya sedikit harus 2 orang yang melakukan daderplegen dan orang yang turut melakukan atau jadi ada gabungan antara daderplegen dan medplegen ini. Kemudian ya, ini sebelum kita masuk ya subjek tindak pidana korupsi ya. Kemudian seseorang telah melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi 2 syarat pokok. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena ingat, korupsi itu adalah delik khusus. Korupsi adalah delik khusus. Karena ketika bicara delik khusus, maka dia merumuskan rumusan pidana juga secara khusus. Apalagi serta diterbitkannya Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 99, yang mana di situ adalah menarik atau merubah ketentuan pasal 4 sampai pasal 12 seperti yang sudah sampaikan materi minggu lalu. Menarik itu pasal berhubungan dengan tidak pidana korupsi, tidak pidana yang berhubungan dengan KUHP, yang kemudian pada Undang-Undang nomor 20 2021 itu sudah berdiri sendiri. Jadi sudah tidak punya keterkaitan lagi dengan KUHP di pasal 4 dan pasal 12 di Undang-Undang nomor 20 21. Nah, ini penting saya sampaikan bahwa orang tersebut secara sah dan meyakinkan bahwa benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana. Bagaimana melihat orang telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana? Apabila unsur-unsur dalam rumusan pasal tindak pidana korupsi itu telah terpenuhi. Artinya, kalau kemudian kemarin di pasal 2 itu ya, sudah saya sampaikan di slide materi, di pasal 2 itu adalah setiap orang kan, setiap orang atau korporasi dan merugikan keuangan negara yang korporasi setiap orang ya melakukan suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ya. Nah, ini ya, menguntungkan diri seorang lain yang kemudian berakibat pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara ya. Nah, ini harus terpenuhi unsurnya itu. Yang kedua, pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan. Nah, ini dalam tindak pidana korupsi nanti pada pembahasan selanjutnya ada namanya pembuktian terbalik.
Gambarannya adalah gini, pembuktian terbalik. Ini berbeda, ini di pembuktian terbukti ada hal yang diatur itu ya. Pembuktian terbalik itu adalah si terdakwa yang kemudian dibebani untuk membuktikan bahwa harta-harta yang kemudian kekayaan yang ada padanya ini adalah benar-benar bukan hasil korupsi. Itu. Jadi dia harus buktikan. Contoh pegawai golongan 3A, golongan 3C contoh ya. Kemudian dia punya mobil Alphard. Nah, di pengadilan itu dia harus mampu buktikan bahwa mobil Alphard itu bukan dari hasil tidak pidana korupsi. Jadi itu namanya pembuktian yang berkaitan dengan nomor 2 ini. Itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ya. Jadi harus ada pembuktian di sini ya untuk kemudian mendapatkan suatu strafbarpeitnya atau pertanggungjawabannya ya. Nah, kemudian subjek tidak pidana, ternyata dalam perkembangan ilmu hukum pidana, manusia itu bukan salah satu-satunya subjek hukum. Jadi, manusia itu bukan lagi menjadi satu-satunya subjek hukum. Nah, ternyata di samping manusia, dikenal subjek hukum yang lain itu adalah badan hukum. Jadi, subjek hukum itu selain manusia adalah badan hukum. Nah, badan hukum adalah apa? Ini perempuan ya yang enggak pakai jilbab ini. Ada enggak? Ntar dulu. Ada perempuan yang enggak pakai jilbab ya? Halo? Ada tadi? Laki-laki. Ah? Rambutnya gondrong ya? Ya Pak, lagi-lagi tuh Pak. Oh, laki-laki. Oh, ya udah. Saya kira perempuan. Oh, ya udah. Saya lanjut ya. Makanya enggak mau saya gondrong. Iya, saya Nanti dikira perempuan. Iya, betul. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kemudian badan hukum itu adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Nah, kenapa manusia tadi juga sebagai subjek hukum? Karena adanya hak dan kewajiban. Begitupun badan hukum mempunyai hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya organisasi kelompok manusia yang merupakan hukum. Nah, jadi begini. Contoh manusia. Dalam hal melakukan suatu tindak pidana. Contoh tindak pidana penganiayaan di pasal 351. Contoh ya. Contoh. Kalau dia terbukti dan sah dan hakim yakin bahwa dia melakukan tindak pidana penganiayaan, maka hukumannya harus kemudian di hukuman penjara. Nah, yang soal bagaimana memberikan sanksi pidana terhadap badan hukum? Karena tidak mungkin badan hukum itu mau dipenjara. Ya kan? Nah, nanti kemudian bagaimana caranya memberikan sanksi pidana terhadap badan hukum, saya akan jelaskan pada slide berikutnya ya, tentang bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap badan hukum. Yang berikut, badan hukum itu ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, di sini badan hukum publik secara umum adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian badan hukum privat itu badan hukum yang dibentuk non pemerintah. Itu dalam hal pemahaman secara umum ya, bahwa badan hukum ditentukan oleh hukum privat, yaitu contoh ya wakaf ya, koperasi ya itu. Jadi itu bentuk oleh swasta atau non pemerintah. Kemudian, nah ini subjek tindak pidana korupsi ya. Baik, saya balik dulu ya. Ini ada berapa orang baru masuk ini. Saya balik dulu ya. Saya balik dulu ya. Siapa ini? Rizal. Mana si Rizal? Rizal. Mana Rizal? Ayo angkat tangan Rizal. Ya. Undang-undang nomor berapa ya? Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang korupsi?
Undang-undang Dari orang aku deh. Ayo Rizal. Dua di. undang-undang apa? Undang-undang berapa yang mengatur tentang tindak pidana korupsi? Yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang Yusril, mana Yusril? Undang-Undang nomor 3 1999, Pak. Undang-undang nomor berapa? Nomor 31 tahun 1999, Pak. Yang berikut undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang. Nah, ini Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini saya sampaikan kepada kalian. Ini menjadi perhatian. Undang-undang tindak pidana korupsi itu Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu cara menyebutnya ya. Undang-Undang nomor 20 2021 sebutkan begitu tentang perubahan, ya. Baik, saya mau kembali. Tapi pokoknya Nah, subjek hukum, nah ini kita masuk. Subjek hukum adalah tadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau orang yang dalam hal ini dikenakan serat berpait sebagai pelaku tindak pidana korupsi atau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 31 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, ada hal yang kemudian bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di KUHP tentang subjek tindak pidana korupsi, subjek tindak pidana, rumusan pasalnya adalah barang siapa. Ya kan? Orang itu, pelaku itu, atau subjek hukum itu adalah barang siapa. Namun, di rumusan pasal Undang-Undang korupsi, rumusan pasalnya sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah setiap orang. Bisa ya? Bisa nanti kalian buka nanti di pasal 2, pasal 3, dan seterusnya yang mengatur soal pidananya. Ini ya. Nah, itu yang perbedaan adalah mengatur tentang setiap orang situ. Jadi kalau di KUHP mengatur tentang barang siapa, di Undang-Undang korupsi mengatur tentang setiap orang. Ini kemudian dapat kita temukan pada pasal 1 ayat 3. Diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi. Itu diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Jadi orang perorangan itu manusia. Nah, tetapi ditambahkan setiap orang itu selain orang perseorangan plus korporasi. Nah, korporasi itu apa? Nah, what is korporasi? Kan gitu kan? Nah, korporasi itu dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 1. Yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. Ingat ya? Jadi kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, ini yang dimaksud dengan korporasi. Jadi kumpulan orang yang bergabung. Jadi harus lebih dari satu membentuk suatu organisasi baik yang ada badan hukumnya maupun yang tidak berbadan hukum, itu yang masuk dalam kategori dalam pasal 1 ayat 1. Kemudian di pasal 1 ayat 2 merumuskan tentang pegawai negeri. Nah, ada 5 yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut pasal 1 ayat 2. Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Yang pertama, yang berhubungan dengan undang-undang kepegawaian. Yang kedua, yang berhubungan dengan undang-undang pidana. Ini kalau yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Itu kalau menurut undang-undang kepegawaian. Yang ketiga, orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Ini contoh
Ya, contoh kalau contoh kalau yang lebih nampak itu adalah di daerah, contoh komisioner KPU, komisioner Bawaslu, ada juga kan yang bukan pegawai negeri. Kemudian mereka bekerja di situ dan kemudian digaji dengan keuangan negara. Kemudian orang yang menerima gaji, korporasi yang menerima bantuan. Contoh ada yayasan yang kemudian ada uang pemerintah masuk ya, dan kemudian pengurusnya digaji dengan bantuan pemerintah tersebut. Yang kelima, orang menerima gaji atau upah korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Nah ini ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pegawai negeri pada pasal 1 ayat 2. Kemudian tadi kan saya sudah sampaikan bahwa bagaimana sebetulnya korporasi itu bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nah, sedangkan korporasi itu kan sifatnya abstrak. Kalau orang kan sifatnya konkret, nyata. Ya kan? Gimana tentang korporasi? Nah, sementara kan korporasi ini kan abstrak, tidak nampak gitu. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara memberikan pertanggungjawaban terhadap korporasi? Jika kan korporasi itu kan tadi kumpulan orang, berarti contoh dalam hal organisasi. Contoh, dalam organisasi itu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Jadi saya contoh masuk pengurus suatu perusahaan, ya perusahaan, saya melakukan suatu tindak pidana korupsi dalam hal penyelewengan keuangan negara di situ, dan saya lah yang dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena saya yang membuat. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Nah ini korporasi yang ikut terlibat, contoh korporasi ini contoh ada perusahaan menang tender dan uangnya sudah dikasih dalam hal pengerjaan proyek, dan ternyata orangnya itu yang menyalahgunakan itu tentang keuangan proyek tadi, dan pengurusnya itu yang kemudian diberikan sanksi pidana. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga yang bertanggung jawab. Nah ini yang soal yang ketiga ini, korporasi yang membuat dan korporasi yang bertanggung jawab. Bagaimana memberikan sanksi? Bagaimana memberikan pertanggungjawaban? Bagaimana memintai pertanggungjawaban terhadap korporasi jika dia sebagai pembuat dan dia bertanggung jawab. Nah, tentang mekanisme tersebut dapat kita temukan pada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 13 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Nah, dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi yang tadi sebagai korporasi pembuat dan korporasi yang kemudian dimintai pertanggungjawaban, maka korporasi tersebut diberikan sanksi pidana denda. Nah, lagi-lagi bahwa kita kembali ke pasal 10 KUHP. Di pasal 10 KUHP itu kan ada pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satunya itu adalah diatur tentang pidana denda. Karena tidak itu sama ke Eman. Ayo jangan dulu. Ini Kenapa? Emang ini tipe pekerja cerdas. Nah, begini. Kau tuh setiap hari kau pergi turun gunung, pergi ambil air, jual ke air itu di atas gunung. Kenapa cerita? Nah, apa tadi saya bilang ya? Dalam hal itu kenapa kakinya diangkat itu? Siapa itu? Nah, dalam hal memberikan sanksi pidana terhadap korporasi, kalau manusia itu kan nyata. Dia diberikan pidana pokok, contoh pidana penjara. Dimasukkan ke dalam sel atau lembaga pemasyarakatan. Bagaimana soal korporasi? Ternyata bisa kita temukan dalam Perma 13 2006 bahwa jika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut diberikan pidana denda. Nah, artinya gini, bagaimana caranya? Kemarin ada pertanyaan, bagaimana Pak caranya? Kalau kemudian contoh, hakim telah memutuskan bahwa korporasi itu diberikan pidana denda 1 miliar, ya kan? Contoh pidana dendanya 1 miliar. Bagaimana jika korporasi tersebut tidak dapat menyanggupi pidana denda tersebut? Nah, itu tentang teknis bahwa ya korporasi itu kan punya harta kekayaan.
Nah, mungkin dengan hasil kemudian dihitung berapa harta kekayaannya, berapa yang kemudian disita, kemudian dihitung untuk dapat melunasi terhadap pidana denda tersebut. Bagaimana kalau belum cukup setelah kemudian disita harta kekayaannya? Nah, itu kemudian teknis lagi ya, bahwa silakan kemudian bagi para pengurusnya atau kemudian hal lain sehingga dapat memenuhi terhadap putusan dari pengadilan negeri tersebut. Nah, pada pasal 4 ayat 2 Perma tersebut, bahwa korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah jika memperoleh keuntungan atau manfaat. Contoh gini, ada uang negara masuk pada korporasi tersebut. Nah, ternyata korporasi tersebut bertambah harta kekayaannya, artinya mendapatkan keuntungan. Nah, ini artinya ini kalau yang beginian, hemat saya hakim pasti bisa untuk kemudian hakim pasti bisa membuka itu ya. Yang soal yang kedua, korporasi membiarkan terjadinya tidak pidana. Nah, ini memang harus digali oleh hakim sehingga dapat kemudian melihat keterlibatan korporasi itu. Karena membiarkan tidak pidana, ini kemudian kenapa kakinya masih diangkat? Nih, siapa ini? Kakinya itu, kenapa masih diangkat? Halo, siapa itu? Kakinya kenapa masih diangkat? Kamu bicara sama orang tua di rumah gitu? Ini nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah korporasi tidak melakukan pencegahan. Korporasi tidak melakukan pencegahan, ini juga bisa kemudian korporasi tersebut dapat diberikan sanksi. Nah, ini tiga hal. Contoh korporasi itu yang mempunyai dampak langsung, korporasi hanya kemudian membiarkan, bisa juga masuk, dan korporasi adalah tidak melakukan pencegahan. Nah, ini saya kira hal yang susah bagi hakim, tapi yang pertama itu dapat ya. Tapi yang kedua, ketiga ini hakim harus mampu menggali perkaranya itu, sehingga dapat membuktikan atau memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kategori 2 dan kategori 3. Yang terakhir adalah objek tidak pidana. Objek hukum adalah tidak pidana adalah unsur kepentingan hukum atau res belang. Jadi unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan dalam rumusan pidana. Contoh gini, dalam pemahaman umumnya. Contoh tidak pidana pencurian, ya. Contoh tidak pidana pencurian.